Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan kalian terlebih dahulu mengisi absensi yang telah Ibu berikan di grup WA. Selanjutnya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, untuk anak-anak, silahkan kalian bisa membuka buku paket masing-masing. Atau kalian juga bisa mencari referensi lain mengenai riya, agar wawasannya lebih luas. Baik anak-anak, yang pertama kita hari ini itu akan membahas materi mengenai akhlak tercela, yaitu riya. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah pengertian riya. Riya secara bahasa artinya memperlihatkan atau memamerkan. Sedangkan riya secara istilah adalah memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan terpuji, yang dilakukan dengan maksud agar dilihat orang lain dan akhirnya dia mendapatkan pujian. Nah, anak-anak, ini terdapat beberapa macam riya. Nah, riya sendiri itu ada dua macam. Yang pertama adalah riya jali. Nah, riya jali adalah ibadah atau kebaikan yang disengaja dilakukan di depan orang lain bukan karena Allah, melainkan agar mendapatkan pujian dari orang lain. Contohnya seperti ini. Si Amir, dia selalu memberikan sedekah kepada seorang pengemis ketika ada banyak orang di sekitarnya. Tetapi nih, kalau dia hanya sendirian, tidak banyak orang, dia itu enggan memberikan sedekah. Jadi dia hanya memberikan sedekah ketika dilihat banyak orang saja, karena dia menginginkan kebaikannya itu dilihat dan ingin dipuji oleh orang banyak. Kemudian yang kedua ada riya kafi. Nah, riya kafi adalah melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, tetapi memiliki maksud agar dihormati dan dimuliakan oleh orang lain. Contohnya seperti ini. Si Fulan, dia ingin menjadi seorang hafid Quran agar dia mendapatkan pujian dari orang lain. Wah, si Fulan seorang laki-laki idaman ya, sudah tampan, soleh, penghafal Quran lagi. Nah, kalau riya kafi, dia itu lebih menginginkan sanjungan dari orang-orang. Nah, anak-anak, selanjutnya ini ada beberapa contoh mengenai perbuatan riya. Bisa kalian lihat di PPT. Contoh yang pertama. Seseorang dia itu selalu menyumbang di masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar dirinya dinilai sebagai seorang yang ahli jariah. Itu loh si Ares, dia selalu menyumbang di masjid. Pasti dia seorang yang taat pada agama. Kemudian yang kedua ada contoh, yaitu seorang siswa yang selalu sholat duha agar mendapatkan nilai dari gurunya. Rajin-rajin sholat duha biar dapat nilai tambahan dari Bu Sri. Kemudian anak-anak selanjutnya ada beberapa ciri-ciri perilaku riya. Nah, ciri-ciri perilaku riya ini menurut Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, malas ketika sendirian. Maksudnya, kalau tidak di hadapan orang banyak, dia itu malas melakukan ibadah ataupun amal kebaikan. Kemudian yang kedua, rajin saat ada banyak orang. Nah, yang tadinya dia malas beramal kebaikan ketika tidak ada orang, dia akan bersemangat bersedekah ataupun beribadah ketika ada banyak orang yang melihatnya. Kemudian yang ketiga, amalnya meningkat ketika dipuji. Nah, ketika dia itu dipuji oleh seseorang, keesokan harinya dia akan semangat bersedekah. Tentunya ketika ada banyak orang saja ya. Kalau tidak banyak orang, dia juga tidak akan melakukan perbuatan amal kebaikan. Kemudian yang keempat, amalnya menurun ketika dia dicaci. Nah, ini ketika dia itu mendapatkan cacian, Allah pasti dia mau pamer. Nah, dia itu keesokannya tidak akan melakukan perbuatan amal kebaikan lagi. Seharusnya kalau dia itu benar-benar tulus untuk beramal maupun beribadah, mau dia dipuji, disanjung, ataupun dicemooh pun, dia itu akan tetap semangat melakukan kebaikan lagi dan lagi.
Nah, anak-anak, ini ada beberapa dampak negatif dari perbuatan riya. Yang pertama, menghapus pahala amal baik. Yang kedua, mendapatkan dosa besar karena riya, termasuk perbuatan syirik kecil. Yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Nah, ini ada beberapa cara anak-anak menghindari perilaku riya. Yang pertama, itu memandang semua makhluk itu tunduk di bawah kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, melatih diri untuk selalu beramal secara ikhlas. Kemudian yang ketiga, berusaha merahasiakan ibadah dari orang lain. Maksudnya dia itu tidak mengumbar-umbar ibadah ataupun kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, tidak merasa bangga ketika ada orang yang memuji kita. Boleh bangga, asalkan jangan sampai menimbulkan perbuatan riya, seperti bangga kepada diri sendiri ketika kita itu bisa membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kemudian yang kelima, tidak emosi ketika ada orang yang meremehkan perbuatan kita. Tidak masalah kita itu mendapatkan cacian ataupun hinaan. Karena yang terpenting adalah niat kita yang baik, tulus, ingin membantu ataupun mengerjakan ibadah itu hanya kepada Allah. Cukup kita dan Allah saja yang tahu perbuatan kita. Kemudian yang keenam, tidak memuji kebaikan orang secara berlebihan. Jadi anak-anak, kesimpulannya adalah riya merupakan perbuatan tercela. Adalah memperlihatkan atau menampakkan sesuatu atau perbuatan kepada orang lain dengan tujuan agar mendapatkan pujian. Nah, kita sebagai seorang muslim harus menghindari perbuatan riya, karena riya dapat menghapuskan amal kebaikan. Percuma kita beramal sangat banyak, tetapi di dalam hati kita itu terdapat unsur riya, sama saja itu kita tidak akan mendapatkan kebaikan. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita dijauhkan dari sifat tercela dan semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang dipahami, silakan kalian bertanya melalui grup WA. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.